Mencari penghidupan yang lebih layak seringkali membuat kita bergerak dan berpindah tempat. Tanah kelahiran, tanah impian. Sejauh apapun kita pergi, batin memanggil dan selalu dirindukan. Dalam doa dan ikhtiar, terselip impian kami untuk lebih maju demi kampung halaman. Nagari ini bernama Indudur. Namun banyak juga yang menyebutnya Indudua. Nagari yang subur dengan pemandangan hijau asri, berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Luas Indudur 14 km persegi atau 8,19% dari luas wilayah Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi. Lahan-lahan terbuka di Nagari Indudur saat ini dipenuhi dengan tanaman karet. Beberapa tumbuhan lainnya seperti pinang, durian, mangga, alpukat, dan sejenisnya. Padahal dulunya hanya ditumbuhi beberapa batang pohon kemiri saja. Pada dasarnya Indudur nagari yang kaya, menghimpun banyak potensi, salah satunya lahan yang luas dengan tanah yang subur. Rumah penduduk di nagari ini pada umumnya dimanfaatkan dalam pengembangan potensi tumbuhan untuk ditanam, termasuk tanaman obat-obatan. Jadi nagari Indudur sekarang potensinya adalah tentu tanaman yang produktif, yang telah meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau kemiri sekarang di Indudur ini telah bisa menghasilkan satu bulan itu sekitar 9 ton dan 10 ton. Tapi kalau karet memang kemarin itu karet murah, baru masyarakat bisa panen masa sekarang karena karet sudah mulai naik. Kalau padi alhamdulillah juga sangat membantu ekonomi masyarakat. Penghasilannya cukup banyak lah padi. Peningkatan pembangunan nagari yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tidak terlepas dari peran pemerintah nagari. Untuk sampai ke kantor wali nagari Indudur, kita menempuh perjalanan sekitar 4 km dari ibu kota kecamatan dan 27 km dari ibu kota kabupaten. Sesuai visi misi nagari Indudur di bawah kepemimpinan Zofrawandi, mengubah pola perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan potensi alam di nagari ini. Lahan yang luas, tanah yang subur, dan air yang melimpah. Seperti aktivitas perkantoran pelayanan masyarakat pada umumnya, Zofrawandi beserta staf dan jajaran perangkat nagari melaksanakan kegiatan rutin di setiap hari kerja, melayani segala kepentingan administrasi masyarakat dan pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi. Administrasinya apapun jenis surat yang diurus itu kami gratiskan. Sampai NA untuk nikah juga kami gratiskan kepada masyarakat. Dan juga masyarakat sekarang tidak perlu langsung pergi ke kantor wali nagari untuk mengurus surat menyurat. Tapi kami adalah melalui IT, mungkin website nagari dan juga WA, telepon kami manfaatkan, baik itu Instagram dan juga yang lain-lain. Dan di situ masyarakat bisa menyampaikan apa surat yang ingin dibuatkan. Dan nanti kalau seandainya surat inilah siap, itu akan diantar oleh staf kami ke rumah masyarakat masing-masing. Jadi tidak perlu masyarakat datang ke kantor wali nagari. Tapi kalau seandainya masyarakat datang ke kantor wali nagari juga tidak masalah. Sebelum tahun 2011,
keadaan Nagari Indudur sangat jauh berbeda dengan saat ini. Saat itu Nagari Indudur masuk dalam daftar 26 nagari tertinggal dan Indudur merupakan nagari dengan kategori sangat tertinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kurang optimalnya pemanfaatan lahan-lahan tandus saat itu membuat 2/3 penduduk nagari ini miskin atau kurang mampu. Saat itu, 98% mata pencarian penduduk adalah petani dengan etos dan semangat kerja yang sangat rendah. Zofrawandi sangat paham dengan kondisi itu. Meski ia sedang di perantauan di negeri seberang, berkali-kali ia diminta sejumlah masyarakat Indudur untuk mengikuti pemilihan wali nagari di kampung halamannya itu. Akhirnya pada tahun 2007, saat ia pulang dari Malaysia, ia mengikuti pemilihan wali nagari itu dan terpilih sebagai wali nagari. Perhatian pertama Zofrawandi pada saat itu ialah keadaan Nagari Indudur dipenuhi hutan tandus yang ditumbuhi tumbuhan liar yang tidak terawat. Histori kelam pun pernah menjadi rekam jejak hutan di Nagari Indudur karena seringkali terjadi illegal logging oleh tangan yang tidak bertanggung jawab dan minimnya kontrol dari masyarakat pada saat itu. Zofrawandi pun kemudian mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan-lahan tandus dengan menanam pohon produktif seperti durian, manggis, kemiri, dan lainnya. Ya, Nagari Indudur ini masa lalunya boleh dikatakan sebelum tahun 2007 atau tahun 2008. Indudur termasuk nagari sangat tertinggal di daerah Kabupaten Solok dari 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok. Dan boleh dikatakan kebiasaan masyarakat itu duduk di warung, berkeliaran, anak-anak mudanya berkeliaran, bermain kartu, dan juga bermain judi. Dan setelah itu kami terpilih sebagai wali nagari di Indudur. Kami coba mengubah pola masyarakat kami dan kebiasaan masyarakat kami ini dengan melahirkan regulasi aturan yang bisa mengikat masyarakat untuk memperbaiki lingkungan atau menggali potensi yang ada di nagari seperti lahan yang kering, lahan yang tandus, bagaimana menjadi lahan yang produktif, subur, dan bisa menghasilkan ekonomi masyarakat. Langkah pertama Zofrawandi saat pertama kali menjadi wali nagari Indudur tahun 2007 itu adalah membuat peraturan nagari yang mewajibkan setiap masyarakat menanam tanaman tua seperti karet, kemiri, durian, manggis, dan pinang. Tanaman itu ditanam di tanah ulayat mereka seluas setengah hektar untuk masing-masing keluarga atau kakak. Pihak nagari menyiapkan kebutuhan bibit masyarakat melalui dukungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta dari perantau. Ia dan pihak nagari lainnya juga melarang keras tindakan serta aktivitas pembalakan dan pembakaran hutan secara liar. Program menanam ini dilakukan dengan serius dan kontrol yang ketat dari pihak nagari. Kami mohon arif dan bijaksana dan tidak berpihak kepada salah seorang petani kita dan juga kepada masyarakat kita. Jadi kami silakan untuk bekerja dengan baik dan laksanakan perintah dengan baik. Dalam 1 tahun dilakukan pengecekan langsung oleh satuan tugas yang khusus dibentuk Zofrawandi untuk memantau perkembangan tumbuhan yang ditanam masyarakat. Tanaman itu juga dinilai dengan beberapa indikator perawatan, diantaranya kesuburan tanaman, pemberian pupuk, dan sebagainya.
Jika hasilnya di bawah 50%, maka dianggap lalai dan melanggar aturan. Konsekuensinya, pemilik lahan akan dipanggil untuk menanyakan kendala yang ditemui. Jadi, lado kutunya berapa kilo sekali ambilnya nih? Katan 32, Pak. 32. Jadi untuk tanaman tua apa rencana sini ini? Kemiri. Kemiri, lah buat lubangnya leh. Lah. Dengan arahan dan pencerahan serta semangat dalam mengembangkan Nagari Indudur, Zofrawandi sukses membina masyarakat dengan mengembangkan instrumen peraturan nagari dalam menciptakan tatanan kehidupan yang seimbang antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang ditanam, maka itulah yang akan dituai. Ungkapan ini cocok untuk masyarakat Indudur yang serius dalam melaksanakan program menanam tumbuhan tua tersebut dengan merasakan hasil panennya sampai saat ini. Sebaliknya, masyarakat yang kurang serius hanya bisa terdiam melihat masyarakat sekitarnya merasakan manisnya panen tumbuhan tua yang mereka tanam beberapa tahun yang lalu. Berawal dari permintaan warga untuk menjadi kepala desa, Zofrawandi menggunakan kewenangannya untuk memajukan Indudur. Bekerja sama dengan Badan Musyawarah Nagari dan lembaga nagari lainnya, Zofrawandi menciptakan 21 peraturan nagari pernak selama menjabat. Sebanyak 13 pernak berisikan tentang lingkungan dan sisanya bersifat umum. Dicatat semua komoditi tanaman yang ada di sekitar lahan sini ya Pak Es ya. Pak Suafan, tolong lihat komoditi apa saja yang ada di dalamnya. Ya Pak. Yang ada di dalamnya. Ya, Pak. Pernak tersebut bertujuan mengatur dan membangun karakter masyarakat Indudur dalam mengamalkan nilai adat dan sosial di tengah masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan Nagari Indudur saat ini dan ke depannya. Meskipun pada awalnya ada yang keberatan, namun dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Selain pernak wajib menanam, ada juga peraturan nagari yang melarang penebangan dan pembakaran hutan. Sebab terdapat hutan lindung yang dikenal masyarakat dengan nama Bukit Selembar Daun. Daerah ini merupakan hulu dari sungai yang menjadi sumber mata air di nagari ini. Ide peraturan dalam pelestarian hutan dan pengembangan potensi air ini berawal dari kesulitan air yang dirasakan masyarakat saat kemarau. Dengan adanya peraturan nagari tentang pelarangan pembabakan liar dan pembakaran hutan, mampu mengkondisikan keadaan hutan lindung untuk tetap aman. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap ekosistem yang terkandung di dalamnya. Salah satunya besarnya debit dan volume air yang bisa diserap melalui akar-akar tumbuhan. Penghargaan besar pun diperoleh Nagari Indudur tahun 2020 pada bulan Desember. Piala Kalpataru tingkat nasional diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada Nagari Indudur di bawah kepemimpinan Zofrawandi sebagai Wali Nagari Indudur. Menurut Zofrawandi, piala ini merupakan hadiah untuk masyarakat dan seluruh perangkat Nagari Indudur yang telah bekerja sama dalam menjalankan program pembangunan yang dibentuk sejak awal kepemimpinannya tahun 2007 lalu. Bagi Zofrawandi, masyarakatlah yang berperan besar atas penghargaan ini, sedangkan dirinya hanya sebagai jembatan untuk masyarakat Indudur.
Zofrawandi sangat menyadari kemajuan nagari saat ini juga tidak lepas dari peran serta Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, dan para pemuda nagari Indudur. Sinergitas membangun itu masih tetap ia jaga hingga saat ini. Nagari Indudur yang terdiri dari 2 jorong, yakni Jorong Kubang dan Jorong Lembang, berpenduduk sekitar 700 jiwa atau 240 kakak. Setiap pekannya, pihak nagari melakukan pertemuan dengan jajaran perangkat lainnya seperti Bamus, Kerapatan Adat Nagari atau KAN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda yang ada di nagari Indudur. Pertemuan rutin ini bertujuan menyambung komunikasi antara masyarakat dengan pemimpin nagari, sekaligus sebagai ajang evaluasi terhadap program yang berjalan dan sosialisasi program-program baru yang akan diterapkan di nagari Indudur. Untuk pembersihan lahan, Wali nagari 3 periode ini sangat memahami pembangunan nagari hanya bisa diwujudkan dengan kebersamaan semua unsur dan lembaga yang ada di nagari. Pada pertemuan kali ini, pihak nagari mensosialisasikan program-program baru yang merupakan lanjutan dari program sebelumnya, yakni menggalakkan penanaman tumbuhan kemiri, pengolahan air alam di nagari Indudur untuk menjadi air minum kemasan, pengembangan potensi madu di hutan nagari Indudur, dan pemberian beasiswa perguruan tinggi, pasca sarjana, dan penghafal Al-Quran bagi putra-putri nagari Indudur. Badan Musyawarah Nagari punya peran besar dalam pembangunan yang telah terlaksana hingga saat ini. Kalau sinergi Bu, yang mana kami di sini ada barang sesuatu yang akan kami kerjakan di sini harus kami bermusyawarah dulu antara pemerintah nagari, itu adalah BPN dengan wali nagari. Kami istilahnya tali 3 sepilin, tungku 3 sajarangan, itu tetap kami berlakukan Bu. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diingini di masyarakat, kami selalu bermusyawarah untuk menanggulangi dengan sebaik-baiknya. Selain melakukan rapat dan pertemuan dengan Badan Musyawarah Nagari dalam membahas program pembangunan peraturan nagari, Zofrawandi juga rutin melakukan pertemuan dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam membahas persoalan-persoalan adat dan sosial masyarakat yang ada di nagari Indudur. Semua lembaga nagari ini turut serta dalam proses pembuatan, sosialisasi, dan penerapan semua aturan-aturan nagari yang telah disepakati bersama. Nagari Indudur ini memang nggak beda pada yang lain. Apa beda, Bu? Kalau nagari-nagari lain mungkin yang paling penting kerjasama wali nagari adalah dengan lembaga Bamus. Kalau untuk nagari Indudur harus sejalan yang 3, Bu. Pemerintah nagari, Bamus, dan Kerapatan Adat Nagari Indudur. Apapun program yang akan dilaksanakan oleh wali nagari. Memang wali nagari mempunyai masyarakatnya. Tetapi seluruh masyarakat wali nagari itu adalah anak kemanakan Kerapatan Adat Nagari. Selain pengembangan potensi alam di nagari Indudur, Zofrawandi tidak melupakan pengembangan potensi dan kualitas SDM yang ada di nagari Indudur. Semuanya juga tidak terlepas dari peran serta Bundo Kanduang, ibu bagi generasi terpenting dari nagari ini. Dilibatkan Bunda Kandung. Yo beralet, rapat, dan segi untuk wawancara kan majunya masyarakat ini kan Bunda Kandung. Diundang Bunda Kandung dulu. Ba'a naranca, ba'a program masyarakat inginnya. Ba'a keinginan masyarakat. Ditanya ke sama Bunda Kandung oleh Pak Wali. Baru dipukulakan oleh Pak Wali. Selain kaya akan potensi alam, nagari Indudur juga memiliki fasilitas umum dalam bidang keagamaan, di antaranya 1 masjid dan 7 musola yang tersebar pada 2 jorong di nagari Indudur. Tidak hanya fasilitas keagamaan secara fisik, sejumlah aturan dan kebijakan dalam bentuk peraturan nagari juga mengatur masyarakat Indudur dalam membangun karakter masyarakat Indudur yang religius dan jauh dari penyakit-penyakit masyarakat.
Di antara peraturan nagari tersebut yakni dilarangnya seluruh unsur kegiatan judi, peraturan nagari Jumat Hening atau Anyang, serta peraturan nagari larangan main domino dan sejenisnya di siang hari. Program-program agama di Nagari Indudur ini sudah terstruktur, Bu. Mulai dari kami setiap Jumat malam itu mengadakan namanya Wirid Alim Ulama Nagari, yang mana malin-malin suku, masing-masing suku di Nagari Indudur dengan 5 suku yang ada di Nagari Indudur ikut andil dalam acara muzakarah atau Wirid Ulama yang diadakan di Masjid Jami' Baitur Rahman. Masing-masing peraturan nagari memiliki konsekuensi hukum relatif berat untuk dilanggar karena melibatkan seluruh jajaran pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat Indudur, baik administrasi, agama, adat, dan sosial masyarakat lainnya. Berkat kerjasama seluruh unsur pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada di Nagari Indudur, serta keseriusan masyarakat Indudur dalam menjalankan program dan peraturan yang dibentuk Zofrawandi, kesejahteraan masyarakat Indudur naik secara signifikan. Sebelumnya, income per kapita warga Indudur tidak sampai 1 juta per bulannya. Namun, saat ini sudah mencapai 3 juta per bulannya. Dengan pencapaian dan kesejahteraan Nagari Indudur saat ini, harapan dan kepercayaan masyarakat semakin lekat dan bertambah terhadap Zofrawandi untuk terus memajukan Nagari Indudur. Terbukti dengan periode ketiga kepemimpinan Nagari Indudur jalani Zofrawandi saat ini, tentunya Zofrawandi tidak berpuas diri. Ia menyebabkan dirinya lalai dan terus berupaya menciptakan program dan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan dan kemajuan Nagari Indudur ke depannya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Zofrawandi bisa bekerja sama dengan seluruh masyarakat hingga akhirnya berhasil melakukan hal yang begitu besar untuk daerah kelahirannya. Suatu kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan harga apapun. Bagi Zofrawandi, melakukan perubahan dan kemajuan saat ini akan berdampak baik bagi anak cucu keturunan Nagari Indudur ke depannya. Begitupun dengan potensi air alam yang melimpah. Potensi ini akan menjadi peluang ekonomis bagi masyarakat Indudur untuk diolah menjadi air minum kemasan atau airin, air minum kemasan dari Nagari Indudur. Banyaknya jumlah pohon yang ditanam pada lahan yang kosong akan mengoptimalkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air melalui akar-akar tumbuhan. Potensi lainnya di Nagari Indudur ini yakni madu yang diproduksi komunitas lebah-lebah yang ada di hutan. Pengaruh pelestarian hutan juga memberikan dampak untuk komunitas lebah dalam memproduksi madu. Untuk saat ini, pelestarian hutan dilakukan dengan cara menggalakkan penanaman kemiri kepada masyarakat. Hal ini karena murah dan mudahnya budidaya kemiri dan dapat dilakukan pengolahan untuk menjadi produk minyak kemiri dengan cara tradisional oleh masyarakat Indudur. 3 program produksi yang bernilai ekonomi ini menjadi program unggulan lanjutan yang akan digalakkan Zofrawandi dalam pembangunan dan memajukan Nagari Indudur untuk lebih baik ke depannya. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kondisi tersulit pun bukanlah suatu hal yang mustahil dan bernilai kosong. Kemauan dan upaya keras dalam mewujudkan perubahan tersebut menjadi kunci utama dalam proses perubahan yang akan dituju. Pastinya tidak akan ada kerugian bagi setiap orang yang berkorban dan berupaya keras dalam mewujudkan kebaikan bagi diri sendiri terlebih untuk orang banyak. Kini, Nagari Indudur telah bangkit dan keluar dari daftar nagari sangat tertinggal di Kabupaten Solo seperti beberapa tahun silam. Indudur pun menjadi desa yang maju dengan kelestarian lingkungan hidup
yang mesejahterakan kehidupan masyarakatnya.